Serigala bulan perak jatuh tanpa daya dari udara, dan matanya perlahan kehilangan warnanya. Saat mati, ia memikirkan tentang kenangan hidupnya. Sebagai serigala bulan perak, Raja Serigala, ia berharap menjadi pemimpin gerombolan sejak kecil. Itu selalu berjalan dengan baik, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi pemimpin gerombolan. Namun, itu disergap oleh regu pejuang level Wargot dan terluka parah. Untungnya, ia bisa mengandalkan kecepatan yang sangat dibanggakannya untuk melarikan diri. Namun, saat melarikan diri, ia bertemu dengan regu petarung level Panglima Perang. Jika tidak terluka, itu akan bisa dengan mudah membinasakan mereka. Tapi, luka itu parah. Dan pasukan pejuang Panglima Perang ini terus menghantuinya, mengejarnya setiap saat. Tidak peduli kemana larinya, pasukan itu selalu mengejarnya. Bajingan manusia yang memuakkan itu. Setidaknya mati di tangan pembaca roh lebih baik daripada mati di tangan bajingan itu. Serigala bulan perak sangat cerdas. Itu adalah Raja Serigala tingkat komandan tingkat tinggi yang bisa menyaingi monster tingkat pemimpin gerombolan dalam kecerdasan. Dan monster level pemimpin gerombolan biasanya sama cerdasnya dengan manusia. Jika itu akan mati, itu harus mati untuk seseorang yang kuat. Peng! Tubuh besar serigala bulan perak runtuh, menyebabkan dinding di sekitarnya goyah dan kemudian jatuh. Luo Feng dengan cepat turun setelah itu. Saya tidak percaya bahwa saya bisa membunuh serigala bulan perak. Luo Feng berdiri di samping mayat serigala bulan perak dan menghela nafas panjang. Setelah itu, 4 pisau lempar yang menari-nari di sekitar Luo Feng kembali ke pahanya. Harus ada 2 lagi pisau lempar. Luo Feng mengamati daerah itu. Sekilas, dia melihat 2 lubang di lantai beton di depan. Lantai beton terbelah karena guncangan, dan 2 pisau lempar seri 6 tepat berada di 2 lubang ini. Setelah adegan ini, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Kecepatan dan kekuatan serigala bulan perak sama-sama luar biasa hebat. Kalau regu lain tahu, aku akan membedah tubuh ini dulu. Serigala bulan perak yang satu ini bisa menghabiskan biaya sebesar kota. Luo Feng tidak berpikir lebih jauh dan segera mulai membedah dengan pisau lempar di tangan. Pedang hantunya adalah seri kelima, yang mampu bertarung dengan komandan tingkat menengah. Pisau lemparnya adalah seri ke-6, dan bisa bertarung melawan komandan level tinggi. Luo Feng dengan ganas menebas ke arah perut serigala bulan perak yang terluka, membelah perut dengan pisau lemparnya. Luo Feng menatap. Bulunya sudah lama terbelah, namun kekuatan penuhnya bahkan tidak bisa membelah setengahnya. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Sangat sulit membedah monster yang tidak terluka, tetapi begitu mereka memiliki luka besar, itu menjadi jauh lebih mudah. Sayangnya, kekuatan Luo Feng tidak cukup untuk membedah mayat komandan tingkat tinggi. Sial, sepertinya membedah monster ini pun sulit, tertawa Luo Feng. Dia kemudian segera menggunakan kekuatan spiritualnya pada salah satu pisau lempar. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari kekuatan lengannya. PUCHI. Pisau melayang mengiris sepanjang bulu yang terbelah. Bunyi, berdering saat lukanya perlahan meluas. Ini masih sangat melelahkan bahkan ketika aku menggunakan kekuatan spiritualku untuk mengendalikan pisauku. Luo Feng terkejut. Dengan detak jantungnya, pisau lempar yang dikendalikan dengan keras menembus ke arah sepetak bulu halus. Bagian belakang serigala bulan perak agak bengkok, tetapi bulunya tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Luo Feng terkejut, itu gila. Kali ini aku benar-benar beruntung. Luo Feng tidak bisa menahan nafas, kecepatannya mendekati kecepatan cahaya dan itu sangat kuat. Bahkan pertahanan bulunya yang mahal ternyata sangat tinggi. Jika dalam kondisi sempurna, saya mungkin hanya memiliki peluang menang 20 hingga 30%. Petik 2. Jika Luo Feng bertarung dengannya pada kondisi puncaknya, maka pisau lemparnya hanya dapat menyerang mata, telinga, hidung, dan bagian bulu yang lemah. Namun, dengan kelincahan serigala bulan perak, peluang kemenangan Luo Feng memang sangat rendah, memiliki peluang menang 20 hingga 30% sudah cukup bagus. Huala! Luo Feng dengan cepat membedah. Pertama, dia menguliti bulu misterius dan mahal itu, dan kemudian memotong cakar tangguh serigala bulan perak. Cakar ini digunakan sebagai bahan untuk membuat paduan ke luo bermutu tinggi, jadi harganya sama mahal. Ada juga tengkorak,
taring, dan dua matanya yang istimewa dari serigala bulan perak. Jika itu berharga, Luo Feng membedahnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Banyak dari penemuan khusus yang dibuat manusia didasarkan pada material dari berbagai monster. Punya semuanya. Luo Feng menarik napas panjang. Hanya tumpukan daging yang tersisa dari mayat besar serigala bulan perak. Luo Feng memindahkan pisau lempar kembali ke pahanya dan menghela napas. Dia menggunakan banyak kekuatan spiritual untuk melawan serigala bulan perak ini, tapi dia menggunakan 10 kali lipatnya untuk membedah mayat. Tidak peduli apa, itu tangkapan besar. Kali ini, saya bisa mendapatkan cukup banyak uang juga, Luo Feng tersenyum. Pasukan palu api membagi uang sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota dalam pertempuran. Bahkan jika Anda kuat, jika Anda tidak membantu berburu monster, pasukan pejuang secara alami tidak akan memberi Anda uang. Dan Luo Feng membunuh serigala bulan perak ini sendirian. Jadi Luo Feng memang akan menerima banyak uang. Jika seseorang menemukanku di samping mayat serigala bulan perak ini, aku akan mendapat masalah, tertawa Luo Feng. Bahkan seorang panglima perang tingkat lanjut mungkin tidak akan mampu melukai serigala bulan perak. Itu mungkin petarung level Wargot. Dan bahkan ada sinyal pelacak di bulunya, untungnya saya sudah menyingkirkannya. Luo Feng tidak ingin membuat musuh keluar dari seorang pejuang yang mampu melukai serigala bulan perak. Jadi, lari. Luo Feng dengan cepat pergi, dan hanya setumpuk daging yang tersisa. Di bawah malam yang gelap, regu taring harimau dengan hati-hati bergerak maju di wilayah monster di kota. Sialan, pemburu itu terus berlarian di kota tingkat pedesaan ini. Karena itu adalah monster level komandan, monster lain terlalu takut untuk membuatnya marah. Namun, kita hanya bisa bergerak maju perlahan, mengutuk seorang pria botak kekar yang berjalan di samping Zhang Zehu. Setelah kita membunuh pemburu ini, saya pasti akan memanggang dagingnya dan memakannya. Jika saya tidak memakannya, saya tidak akan bisa menyingkirkan amarah saya. Zhang Zehu menyeringai dan tertawa di samping, jangan khawatir, sinyal pelacak kita ada pada pemburu itu. Tidak peduli kemana perginya itu. Di mana pemburu itu? Tanya Kapten Regu Taring Harimau dengan suara kecil. Kapten, pemburu itu berada sekitar 13 mil dari kita, tapi dia tidak bergerak lagi. Mungkin itu sedang beristirahat di sana, tertawa, Dongzi, pengguna senjata yang dipanaskan, sambil memegang mesin pelacaknya. Saat ini, anggota Regu Taring Harimau bersorak. Ini tidak bergerak, beristirahat. Haha, mereka takut si pemburu, serigala bulan perak, akan kabur. Zhang Zehu tertawa, tampaknya serigala bulan perak mengira dia bersembunyi di tempat yang aman dan bersiap untuk pulih. Sayang sekali dia tidak tahu kekuatan kita. Pergilah. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, jaraknya hanya 13 mil dari sini, jadi kita akan segera sampai di sana. Mata Kapten Regu Taring Macan itu berkelebat. Sambil berkata dengan lembut, semuanya cepat. Mungkin kali ini kita bisa membunuh pemburu. Pasukan taring harimau mulai bergerak maju dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Bahkan jika monster ada di sekitar kota, regu tempur akan dapat bergerak sejauh 13 mil dalam waktu sekitar setengah jam jika mereka bergegas. Sekitar 40 menit kemudian. Di depan adalah tempat peristirahatan serigala bulan perak, semuanya hati-hati, Kapten Regu Taring Macan sedikit melambaikan tangannya dan keenam anggota Regu Taring Macan itu segera berpisah menjadi dua kelompok dan bergerak mengitari target dari arah yang berbeda. Mereka perlahan mengepung tempat mesin pelacak ditampilkan. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Serigala bulan perak sangat sensitif. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semua orang bergerak dengan sangat hati-hati. Pergilah. Kapten Taring Harimau melambaikan tangannya dan regu lain yang menerima sinyal bergerak pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua regu bergegas ke gang dari dua arah, satu di depan dan satu lagi di belakang. Mereka berada sekitar 100 meter dari tempat itu. Keenam anggota melihat ke arah tempat serigala bulan perak seharusnya berada. Namun, mereka tidak melihat target mereka, hanya sedikit bau darah di udara. Wajah Kapten Taring Harimau itu berubah. Tidak baik. Hampir semua anggota Regu Taring Macan bergegas, ke tumpukan daging. Di samping tumpukan daging ada beberapa helai rambut perak. Sialan, mengutuk Zhang Zehu saat dia menjambak rambutnya, seseorang mencurinya.
Luo Feng tahu bahwa regu tempur meninggalkan sinyal pelacakan pada monster yang terluka parah. Karena serigala bulan perak terluka parah, ada kemungkinan besar sinyal pelacak ada di sana. Jadi dia dengan cepat memindainya dengan kekuatan spiritualnya dan menemukan sesuatu pada bulunya, dan langsung memotongnya. Bajingan. Kapten taring macan itu mengatupkan giginya dengan wajah muram. Selama ini sia-sia. Wajah pria parubaya bermata satu itu tenggelam. Pergilah, cahaya dingin melintas di mata kapten bertaring harimau saat dia memerintahkan, berani mencuri makanan dari harimau. Mereka meminta kematian dengan mencuri barang-barang kita. Pasukan pejuang itu baru saja membedah tubuh dan mungkin akan bergegas kembali ke pangkalan pemasok hanya untuk aman. Jadi, saudara dari regu taring harimau, ayo buru-buru kembali ke markas pemasok secepat mungkin. Kami akan mencurinya kembali dari mereka saat kami mengejar mereka. Iya, Kapten, kelima anggota segera menurut. Berangkat, Kapten taring harimau itu dengan kejam melambaikan tangannya, dan anggota regu taring harimau lainnya, yang sama gilanya, segera mengikuti kapten mereka menuju markas pemasok. Malam berbintang. Di bawah langit berbintang, bayangan, seperti kilat hitam, melesat ke depan di kota tingkat pedesaan yang hancur. Kadang-kadang itu akan berlari di sepanjang jalan, dan kadang-kadang harus melewati sektor perumahan. Dalam sekejap, itu mencapai apartemen 6 lantai tempat tinggal anggota regu palu api. Luo Feng ada di sini. Yup, sepertinya dia tidak terluka. Anggota regu palu api menyaksikan Luo Feng memasuki tangga apartemen perumahan melalui teropong mereka. Luo Feng tiba di atap beberapa saat kemudian. Kapten, saudara Chen, Luo Feng tertawa sambil berteriak. Tidak ada cedera, lumayan. Jadi, bagaimana hasilnya? Apakah Anda mampu membunuh serigala bulan perak? Tidak peduli seberapa tenang Kapten Gao Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini. Chen Gu, Wei Jia bersaudara, dan bahkan Zhang Ke, yang masih terbaring di lantai, memandang Luo Feng dengan penuh harap. Chen Gu bahkan dengan gembira berkata, sepertinya ransel Luo Feng menjadi lebih besar. Luo Feng tertawa, saudara Chen, matamu benar-benar beracun. Ya, saya baru saja membunuh serigala bulan perak. Saya membedahnya dan memasukkan barang-barang itu ke dalam tas saya. Kamu benar-benar membunuhnya. Mata anggota regu palu api membelalak karena terkejut. Serigala bulan perak. Raja serigala. Monster tipe serigala biasa sudah langka sejak awal. Aku juga beruntung kali ini. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku takut kecepatan serigala bulan perak ini mencapai kecepatan suara. Kekuatan serangannya juga tidak masuk akal, dan bulunya sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia terluka parah dan memiliki luka besar di perutnya, akan sangat sulit bagiku untuk membunuhnya. Petik 2. Kecepatannya mendekati kecepatan suara. Memelototi Chen Gu. Itu tidak masuk akal. Persis seperti yang kau harapkan dari Raja Serigala, itu bisa sama dengan pemimpin gerombolan tipe babi level rendah, kata Wei Ti karena terkejut. Wajah Gao Feng yang tidak bagus berubah secara dramatis. Luo Feng dikejutkan oleh kaptennya. Kapten, ada apa? Apa yang terjadi? Mengikuti Luo Feng. Serigala bulan perak sudah terluka parah, jadi aku yakin dia pernah bertarung dengan beberapa regu pejuang manusia di masa lalu, kata Gao Feng buru-buru. Pasukan tempur yang bertarung dengannya mungkin telah meninggalkan sinyal pelacak di bulunya. Jika regu petarung ini mengejar kita dan menemukan kita, kita akan mendapat masalah. Petik 2. Chen Gu mendengar dan juga menjadi terkejut. Ya, kita tidak bisa mengacaukan pasukan tempur yang dapat melukai serigala bulan perak. Mungkin ada petarung level Wargot. Petik 2. Ketika Luo Feng mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Kapten, jangan khawatir. Saya mungkin tidak memiliki banyak pengalaman, tetapi saya secara alami banyak meneliti tentang beberapa pengetahuan umum yang harus saya ketahui sebelum memasuki alam liar untuk pertama kalinya. Setelah membunuh serigala bulan perak, saya memeriksanya, dan memang ada sinyal pelacakan di atasnya. Saya memotong bagian bulunya, kata Luo Feng. Hanya setelah mendengar itu, Gao Feng dan Chen Gu menjadi rileks. Mereka khawatir tentang kurangnya pengalaman Luo Feng sebagai pemula. Karena mereka mencuri monster orang lain yang terluka parah, jika mereka berhasil mengejar, akan ada masalah. Zhang Ke terluka parah, jadi pasukan kami tidak bisa tinggal terlalu lama di alam liar. Semuanya istirahat di sini. Saat cuaca cerah besok,
kami akan berangkat ke pangkalan pemasok, kata Gao Feng. Ya, Kapten. Kelompok itu menanggapi dengan riang. Fajar hari kedua, regu palu api diam-diam meninggalkan kota tingkat negara tanda pagar 0201 dan menuju ke pangkalan pemasok di sepanjang jalan raya lama. Di pangkalan pemasok sektor militer, Brother Hei, Zhang Zehu sedang merokok dan mengobrol dengan beberapa orang kasar dengan kumis besar di sudut pangkalan pemasok. Apa kau pernah melihat anggota regu palu api kembali baru-baru ini? Sial, udang kecil Luo Feng membuatku menyia-nyiakan ratusan juta. Saya tidak akan pernah puas jika saya tidak main-main dengannya. Belum. Menurut catatan registrasi, tidak ada berita tentang kembalinya regu palu api. Orang kasar berkumis besar tertawa, Macan, jika Luo Feng itu mengacaukanmu, kamu harus memberinya pelajaran di alam liar. Anda dilarang mengambil tindakan di pangkalan pemasok. Tentu saja aku tahu itu, aku belum ingin mati, kata Zhang Zehu sambil tertawa. Tentara pemerintah mengelola kota-kota markas dan sektor militer di belakang layar. Tidak peduli seberapa besar pejuang membenci satu sama lain, mereka tidak akan berani bertarung di sektor militer. Jika ya, maka akan ada konsekuensi yang tragis. Faktanya, pangkalan penyuplai adalah area kecil yang ditarik oleh militer, jadi mereka mengelola keamanan dan segala sesuatu di sana. Brother Hei, telepon aku saat Luo Feng kembali, tertawa Zhang Zehu. Tentu, tidak masalah, kata orang kasar berkumis besar itu. Zhang Zehu melempar puntung rokoknya ke lantai, menginjaknya, dan kemudian tertawa, baiklah saudara, aku pergi. Sampai jumpa lagi. Zhang Zehu kemudian terus berjalan ke depan di pangkalan pemasok. Namanya Bes, tapi sebenarnya suasananya seperti perumahan. Zhang Zehu dengan cepat bertemu dengan dua anggota regu lainnya di bawah pohon besar dekat gerbang markas pemasok. Bagaimana, harimau? Tanya pria paruh baya bermata satu dengan suara kecil. Belum kembali, sama sekali tidak ada berita sama sekali, Zhang Zehu tersenyum. Pria paruh baya botak itu tertawa kecil di sampingnya, jika salah satu dari mereka belum kembali, maka aku yakin mereka semua mati dalam gerombolan monster. Ada baiknya jika mereka semua mati, tidak akan ada masalah. Pasukan taring harimau sama sekali tidak takut dengan regu palu api, tetapi jika ada anggota regu palu api yang selamat, akan ada sedikit masalah. Pasukan palu api, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Luo Feng itu, Zhang Zehu tertawa dingin, berani membuatku menghabiskan uang. Oh ya, apakah kalian sudah tahu siapa yang mencuri pemburu kita? Petik 2. Tidak, pria parubaya bermata satu mengerutkan kening saat dia menggelengkan kepalanya, tidak ada berita sama sekali. Kapten sedang minum karena amarah di dalam ruangan sekarang. Kurasa, karena kita belum bisa bertemu mereka dalam perjalanan pulang, mungkin tidak ada kesempatan untuk mengetahui siapa yang mencuri pemburu kita, kata pria botak itu sambil menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, wajahnya berubah secara dramatis saat dia menatap ke gerbang jauh dari pangkalan pemasok. Dua lainnya memperhatikan ini dan menoleh sebagai tanggapan, dan wajah mereka juga berubah total. Gao Feng, Chen Gu, Wei Qing, Wei Ti, Luo Feng, dan Zhang kesemuanya berada di gerbang pangkalan pemasok. A9, Gao tua, sepertinya kamu mengalami masalah kali ini, penjaga melihat lengan Zhang ke yang hilang dan membungkusnya. Sial, jangan bicarakan itu. Monster itu tidak menyakiti kita, tapi anggota regu harimau sialan itu yang melakukannya. Mengutuk Gao Feng. Kapten, regu taring harimau ada di sana, Chen Gu tiba-tiba meraung ganas. Pada saat ini, anggota regu palu api semuanya menoleh dan melihat tiga orang di bawah naungan pohon yang dingin tidak terlalu jauh. Setelah melihat ketiga orang ini, semua wajah anggota regu palu api menjadi marah. Zhang Ke, yang membawa ransel dan masih pucat, bahkan berteriak, jangan bergerak. Zhang Zehu dan dua lainnya melihat keenam anggota regu palu api dan terkejut, jadi mereka mulai berjalan pergi. Dalam kasus ini, merekalah pelakunya. Tapi, mereka tidak mengira Chen Gu akan melihat mereka. Masih mencoba lari, teriak Gao Feng. Keenam anggota regu palu api bergegas, dan teriakan itu menyebabkan cukup banyak perhatian dari petarung lain di pangkalan pemasok. Saat ini, Zhang Zehu dan dua lainnya berhenti berlari. Jika mereka benar-benar menyelinap pergi, bukankah itu berarti mengakui kesalahan mereka? Meskipun mereka melakukannya, mereka tidak bisa mengakuinya. Gao Feng,
Apa yang kau teriakkan? Teriak pria parubaya bermata satu saat dia berbalik, menurutmu ini di mana? Ini adalah sektor militer, pangkalan pemasok untuk para pejuang. Apakah ini tempat yang tepat bagimu untuk bertindak liar? Petik 2. Kalau mau bertingkah liar, lihat dulu tempatnya, kata pria botak itu sambil tertawa dingin. Tidak peduli apa, Anda tidak bisa mundur. Masih bertingkah sombong. Kedua tangan Gao Feng meraih palu. Dia mengayunkan palu saat dia dengan ganas menyerang mereka dengan mata merah, kamu meminta pemukulan. Wajah pria parubaya bermata satu, Zhang Zehu, dan pria botak itu berubah total. Mereka tidak mengatakan apa-apa, karena mereka salah. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Peluit indik telinga berbunyi, dan 12 pria berseragam berpisah dan menyerbu dari jauh. Kapten Regu berteriak, turunkan senjatamu, jangan bertempur di markas yang memasok, atau penjaga kami berhak membunuhmu.